Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali boleh berjumpa kembali di dalam renungan harian Kristen hari ini, 2 Maret 2022. Saudara-saudaraku, kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini Ia masih memberikan kita kesempatan untuk dapat menyenangkan hati Tuhan. Dan kita dapat merenungkan setiap firman Tuhan yang dapat kita baca pada hari ini. Nah saudaraku, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita satukan hati untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur karena anugerah-Mu yang berlimpah di dalam hidup kami. Kasih-Mu selalu baru, tidak pernah berkesudahan. Kami percaya Engkau yang memelihara, Engkau yang senantiasa menjagai kami. Karena Engkau adalah penjaga Israel yang tidak pernah tertidur dan terlelap. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, kalau pagi ini kami boleh mendengar sebagian dari firman-Mu. Urapi kami, layakkan kami. Kami haus akan kebenaran firman-Mu. Biar kami dapat melakukan seluruh firman Tuhan yang kami dengarkan. Kuduskan kami Tuhan di dalam Engkau. Kami rindu menyenangkan hati Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudaraku, judul kebenaran firman Tuhan pada hari ini adalah Alat Tuhan di tengah-tengah serigala. Firman Tuhan ini tertulis di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 1 sampai 15. Saudaraku, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Saya akan membacakan ayat demi ayat dari firman Tuhan ini. 1 Raja-Raja 18 ayat 1 sampai 15. Obadja, pegawai Ahab, bertemu dengan Elia. Dan sesudah beberapa lama, datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun yang ketiga. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah Elia memperlihatkan diri kepada Ahab. Adapun kelaparan itu berat di Samaria. Sebab itu Ahab telah memanggil Obadja yang menjadi kepala istana. Obadja itu seorang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Karena pada waktu Izabel melenyapkan nabi-nabi Tuhan, Obadja mengambil 100 orang nabi, lalu menyembunyikan mereka 50-50 sekelompok dalam gua dan mengurus makanan dan minuman mereka. Sedang Obadja di tengah jalan, ia bertemu dengan Elia. Setelah mengenali dia, ia sujud serta bertanya, "Engkaukah ini, hai tuanku Elia?" Jawab Elia kepadanya, "Benar, pergilah katakan kepada tuanmu, Elia ada." Tetapi jawab Obadja, "Apakah dosa yang telah kuperbuat, maka engkau hendak menyerahkan hambamu ini kepada Ahab, supaya aku dibunuhnya? Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada bangsa atau kerajaan yang tidak didatangi suruhan tuanku Ahab untuk mencari engkau. Dan apabila orang berkata, ia tidak ada, maka ia menyuruh kerajaan atau bangsa itu bersumpah bahwa engkau tidak ditemukan di sana. Mungkin terjadi apabila aku sudah pergi daripadamu, Roh Tuhan mengangkat engkau ke tempat yang tidak kuketahui. Kalau aku sampai kepada Ahab untuk memberitahukannya dan engkau tidak didapatinya,
tentulah ia akan membunuh aku. Padahal hamba-Mu ini dari sejak kecil takut akan Tuhan. Tidakkah diberitahukan kepada tuanku apa yang telah kulakukan pada waktu Izabel membunuh nabi-nabi Tuhan? Bagaimana aku harus menyembunyikan 100 orang nabi-nabi Tuhan dalam gua, 50-50 sekelompok, dan mengurus makanan dan minuman mereka? Dan sekarang, mengapa engkau ini berkata, pergilah katakan kepada tuanmu, Elia ada. Ia pasti akan membunuh aku. Jawab Elia, demi Tuhan semesta alam yang hidup, yang kulayani, sesungguhnya hari ini juga aku akan memperlihatkan diri kepadanya. Amin. Saudara, dalam kerajaan Ahab, ternyata ada kelompok yang setia kepada Jehovah. Obadja, nama yang berarti abdi Jehovah, dengan cepat mengenali Elia ketika bertemu dengannya. Namun, berpihak kepada Allah dapat membahayakan nyawa. Tentu saja ia membunuh aku, kata Obadja ketika Elia minta dipertemukan dengan Ahab. Hidup setia kepada Tuhan memang selalu menentang bahaya. Obadja menyembunyikan banyak nabi Allah yang setia di gua-gua agar tidak dibunuh Izabel, istri Ahab. Inilah juga nasib yang akan menimpa Elia karena menantang Ahab dan nabi-nabi Baal. Dia pun harus bersembunyi di gua. Mengikut Tuhan dapat mengakibatkan berbagai kesulitan dan ancaman secara real. Obadja memang setia kepada Allah, namun secara terang-terangan menantang Ahab atau kelihatan berpihak kepada Elia dapat menyebabkan Obadja kehilangan nyawanya. Permintaan sederhana Elia kepada Obadja sangatlah berisiko. Di sini Elia dan Obadja tetap setia. Ketika Allah menyuruh Elia menghadap Ahab, dia pun pergi. Dan Obadja walau gemetar, dia tetap melakukan apa yang diminta dan mempertemukan Elia dengan Ahab. Beriman kepada Tuhan memaksa kita untuk berhadapan dengan Ahab dan Baal dalam hidup kita. Setiap pilihan mempunyai konsekuensi. Ada pilihan yang secara real menyebabkan kematian. Obadja tidak naif. Dia tetap bekerja untuk Ahab sebagai kepala istana, dan dalam situasinya dia tetap setia kepada Tuhan. Bukan pilihan yang mudah bagi Obadja. Hidup ini menyajikan tekanan tersendiri, dan kita harus memilih kepada siapa kita loyal. Obadja berhasil menjalankan tugasnya, namun Elia harus bersiap menghadapi konfrontasi frontal dengan Ahab dan nabi-nabi Baal. Kejelasan dalam menangkap misi dan tugas yang Tuhan bebankan akan menolong kita dalam mengambil keputusan yang sulit. Elia tahu panggilan dan misinya dan mengatakan kepada Ahab, Elia ada, katanya kepada Obadja. Elia dan Obadja memilih masuk ke pekerjaan Allah dalam perang antara Jehovah dan Baal. Apakah kita mengenali misi Tuhan yang dibebankan pada kita hari-hari ini? Indonesia sangatlah memerlukan Obadja-Obadja yang mempunyai kemampuan intelektual, beriman teguh, dan berani melawan arus. Orang-orang yang demikian diperlukan agar bangsa kita mempunyai kesempatan untuk kembali kepada
Allah. Demikianlah renungan yang dapat kita dengarkan pada hari ini. Saudara-saudaraku, mari kita mengambil respon sikap yang benar terhadap firman Tuhan. Kita mau setia kepada Allah yang hidup, dan kita juga boleh setia kepada pekerjaan kita dengan memprioritaskan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mari saudaraku, kita tutup di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, sungguh kami bersyukur buat firman-Mu yang meneguhkan kami, mengajar kami, bahkan mendidik kami, agar kami berhati-hati dalam bersikap, agar kami tetap kuat di tengah-tengah serigala yang ada di sekeliling kami. Kami menang menghadapi setiap persoalan masalah kami, karena kami percaya Tuhan yang menyertai kami. Ya Bapa, ini kami, jadikan kami menjadi pribadi-pribadi yang tetap berharap setia kepada Tuhan, yang tetap bergairah kepada panggilan Tuhan, misi Tuhan di akhir zaman ini. Kami mau menjadi duta-duta kerajaan-Mu dan membawa kabar baik bagi setiap orang. Ini kami Tuhan, berkati setiap kami yang mendengar firman-Mu. Dimanapun kami berada, Roh Kudus menaungi kami. Roh Kudus dicurahkan atas seluruh hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu buat firman-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Semangat pagi dan semangat beraktivitas saudaraku. Tuhan Yesus memberkati.